Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan fokus kepada tauhid. Salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah berdasarkan penjelasan para ulama salaf bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Tentu ini berdasarkan istiqra. Istiqra itu artinya penelitian yang dalam. Setelah diteliti oleh para ulama salaf dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Sama dengan ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu terdiri daripada 3: isim, huruf dan juga fi'il. Mana dalilnya? Ya tidak ada dalilnya. Tidak ada yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu terdiri dari 3 perkara, isim, huruf dan fi'il. Tetapi berdasarkan istiqra para ulama, penelitian yang dalam para ulama, bahwa bahasa Arab tidak mungkin lepas dari 3 perkara ini. Kalau tidak isim ya fi'il, kalau tidak fi'il ya huruf. Cuman dibulak-balik saja itu. Lah begitu juga tentang pembagian tauhid. Bahwa pembagian tauhid itu juga tidak ada dalilnya. Tidak ada Al-Quran mengatakan tauhid ada 3 atau sunnah Rasul juga mengatakan seperti itu, tidak ada. Tetapi ada istiqra, penelitian yang dalam yang dilakukan para ulama dari Al-Quran dan sunnah, maka terlahirlah pembagian itu. Tentu untuk mendekatkan pemahaman kita supaya mudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibuatlah pembagian ini. Dan di antara pembagian ini kita kenal dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma dan sifat. Saya tidak hendak menjelaskan 3-3-nya karena waktu juga. Kita akan fokus kepada tauhid yang pertama, at-tauhidu ar-rububiyah. Karena tauhid ini akan membuka cakrawala pikiran kita, sehingga kita akan lebih mengenal tentang kekuatan, kebesaran, ketinggian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah tambah iman dan takwa kita. Baik, kita akan mulai dari rukun tauhid ar-rububiyah ini. Rukun tauhid rububiyah ini ada 3. Dan kita harus meyakininya, karena kalau satu saja kita ingkari, maka kita tidak dinyatakan beriman kepada Allah dalam bab rububiyah dan bisa membahayakan keimanan kita. Yang pertama, al-khalqu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang menciptakan makhluk-makhluknya, dan hanya dialah pencipta semua makhluknya. Tidak ada pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mulku, kekuasaan. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah lah yang berkuasa terhadap makhluknya. dan tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Karena ada orang yang mengira bahwa ada sebagian makhluk Allah dikuasai makhluk. Seperti bagian pantai Laut Selatan katanya dikuasai oleh Nyai Roro Kidul. Enggak ada. Semua pantai itu Allah yang berkuasa. Atau sebagian gunung itu dikuasai oleh orang tertentu, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Dan yang terakhir, rukun yang ketiga, at-tadbir, bahwa setelah Allah menciptakan, kemudian Allah menguasai, maka Allah lah yang mengatur. Kalau kita meyakini tiga rukun ini, maka kita telah mentauhidkan Allah dalam bab rububiyah. Meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid rububiyah artinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, itu ada dua cara. Cara yang pertama, aujadu minal adam, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, ketika sekelompok dari kabilah-kabilah Arab datang kepada Rasul untuk masuk Islam, tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditolak. Kenapa? Karena dia minta imbalan. Jadi ingin masuk Islam tapi minta imbalan. Maka Nabi SAW menolaknya. Akhirnya datanglah kemudian kabilah dari kaum Yaman. Orang-orang Yaman dari penduduk Yaman yang dijelaskan oleh Nabi SAW araqul qulub, yang hatinya itu sangat lembut, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan bahwa kami ingin masuk ke dalam Islam dan kami tidak akan minta imbalan. Memang kami betul-betul ingin masuk Islam. Kemudian mereka mengatakan, ji'naka linatafaqahu fid din wa linas'aluka an awwali hadzal amri. Dan kami juga ingin datang kepadamu wahai Muhammad dalam rangka ingin belajar, ingin mencerdaskan kami tentang Islam. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan penduduk Yaman kepada Rasul adalah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Ya Rasulullah, di mana Tuhan kita sebelum menciptakan alam semesta itu? Di mana dia? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma' thumma khalaqas samawati wal ard wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Maka Nabi SAW mengatakan, adalah Allah, dialah zat yang bersendirian, tidak ada yang bersamanya siapapun. Artinya tidak ada makhluk selain Allah ketika itu. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, kana fi amain, bahwa Allah itu berada di ama. Ama itu artinya kegelapan. Jadi kalau seandainya kita ini memejamkan mata seperti ini, kira-kira apa yang antum lihat? Tidak ada sesuatu kan? Kalau kita pejamkan mata, kira-kira apa yang antum lihat? Tidak akan melihat apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala maknanya tidak ada yang bersama Allah siapapun dan makhluk apapun. Dialah bersendirian.
Makanya Allah mengatakan hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepadamu sesuatu di mana Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan segala sesuatu dan memberi namanya, karena memang tidak ada makhluk yang diciptakannya. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy-Nya, dan arsy-Nya di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah tulis segala sesuatunya di Lauhil Mahfuz. Inilah yang disebut dengan Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan ijadun min mawjudin, menciptakan makhluk dari makhluk yang diciptakannya. Jadi ada makhluk yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ada makhluk yang diciptakan dari makhluk yang sudah ada. Makanya di sana ada namanya usulul khalqil arba'ah namanya. Ada sumber penciptaan Allah yang 4. Pertama an-nuru, yang kedua an-naru, yang ketiga al-ma'u, dan yang keempat at-turabu. Pertama cahaya, yang kedua api, yang ketiga air, dan yang keempat tanah. Inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dulu tidak ada cahaya, Allah ciptakan cahaya. Dulu tidak ada api, Allah ciptakan api. Dulu tidak ada air, Allah ciptakan air. Dulu tidak ada tanah, Allah ciptakan tanah. Tapi di sana ada makhluk yang diciptakan dari makhluk yang sudah diciptakan sebelumnya. Karena dari cahaya terciptalah para malaikat. Artinya malaikat diciptakan dari makhluk yang sudah diciptakan sebelumnya. Kemudian dari api terciptalah jin. Artinya jin diciptakan dari makhluk yang sudah diciptakan sebelumnya api. Kemudian dari air terciptalah hewan. Yang tadinya hewan itu tidak ada menjadi ada, dan bahan ciptaannya adalah air. Kemudian terciptalah Adam dari tanah. Kalaulah tidak ada tanah, mungkin tidak tercipta Adam. Artinya Adam diciptakan dari makhluk yang sudah diciptakan sebelumnya. Dari sini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasul mengatakan khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan jin dari api, dan Allah ciptakan Adam sebagaimana telah disifatkan kepada kalian, maksudnya dari tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur, wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu yang melata, maksudnya binatang, itu dari air. Ini yang disebut dengan usulul khalqi namanya. Sumber dari penciptaan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan usulul khalqi ini semua ada di rumah-rumah kita semuanya kan. Di rumah kita ada cahaya, ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, gelaplah rumah kita. Di rumah kita ada api, ada api. Kalau tak ada api, tak masaklah ibu-ibu tu. Di rumah kita ada air, ada air. Kalau tak ada air, tak ngopi antum. Di rumah ada tanah, jelaslah ada tanah. Rumah antum terbuat dari apa? Ya. Artinya usulul khalqi ini ada di sekitar kita. Itulah yang disebut ijadun min mawjud. Artinya Allah menciptakan dari makhluk yang sudah Allah ciptakan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk ini menciptakan dengan sangat teliti. Allah tidak menciptakan begitu saja, tidak. Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya,
Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui dengan ilmu pengetahuannya yang luas apa yang akan diciptakannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, dan Allah katakan kepada qalam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi dengan ciptaanku. Maka qalam pun mencatat di Lauhil Mahfuz sampai kering tintanya. Itulah yang disebut dengan al-qadar, bahwa tidak mungkin makhluk tercipta kecuali karena takdir. Inna khalaqna biqadar, inna khalaqnahum biqadar. Sungguhnya kami ciptakan mereka itu dengan takdir. Jadi segala sesuatu ciptaan Allah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebelum Allah ciptakan makhluk yang akan diciptakannya? Supaya kita ini manusia tidak bersedih hati apabila Allah uji dengan musibah, dan supaya kita tidak terlalu bersenang hati apabila diberikan nikmat. Toh semua sudah ditakdirkan. Kalau kita kena musibah, sudah ditakdirkan 5.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Apa yang disedihkan? Sudah dicatat semuanya. Begitu juga ketika mendapatkan nikmat, ngapain terlalu senang? Semua sudah ditakdirkan, tidak perlu bangga dan sombong. Baru setelah Allah takdirkan, kemudian baru disebut dengan qadha. Makanya ada qadha dan qadar. Apa artinya qadha dan qadar? Kalau qadha itu adalah eksekusinya, kalau qadar itu catatannya. Pamannya antum mau buat rumah nih, ya, otomatis digambar dulu. Ini bentuknya sekian, habis besi sekian, habis semen sekian, bayar tukang sekian. Ini disebut takdir namanya, al-qadar. Ya. Baru setelah itu kita ambil pemborong ambil anak buah, kemudian dibangun. Itu disebut qadha namanya. Bisa dipahami? Jadi qadha itu pelaksanaan penciptaannya, kalau qadar itu catatannya. Makanya kita wajib beriman dengan qadha dan qadar. Dan dua-duanya adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik qadar catatan Allah ciptakan di Lauhil Mahfuz, ataupun qadha pelaksanaan atau eksekusinya, bahwa yang ditulis ini diciptakan. Kita ciptakan sesuai dengan yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, ya. Jangan terlalu jauh. Jangan kita bercerita tentang langit, bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama bana?" Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Ya tentu langit lebih sulit dibandingkan Allah ciptakan kita, kan? Dan Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari. Ya. Coba firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri kalian itu ada tanda kekuasaan Allah yang harusnya kalian lihat dan kalian pikirkan. Coba perhatikan penciptaan kita di dalam rahim ibu kita. Bagaimana dari setetes sperma? Setetes sperma itu yang jumlahnya sekali meluncur ke rahim seorang wanita itu kan banyak, ya, 500 sampai 600 juta. Walaupun yang jadi cuma satu, kan begitu ya. Anda bisa bayangkan kalau 500 atau 600 juta itu jadi semua, satu orang punya anak 600 juta, kira-kira Batam nih muat gak nih? Mana muat? Coba. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan tidak jadikan dari 500 atau 600 juta sperma itu, tidak dijadikan semua, kan? Allah hanya ciptakan satu saja. Antum inilah. Artinya antum ini pilihan Allah dari 500 atau 600 juta sperma yang Allah ciptakan keluar kita. Artinya kan kita ini pilihan Allah, kita yang dipilih. Ini kan kuasa siapa kalau bukan kuasa Allah, kan? Kemudian setelah sperma yang bentuknya kayak kecebong itu, ya,
kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian menempel di rahim, itu disebut alaqah namanya. Bayangkan dari segumpal darah itu tiba-tiba kemudian Allah ciptakan dirubah jadi segumpal daging. Setelah Allah ciptakan gumpalan daging itu, Allah ciptakan tulangnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan tulangnya, Allah bentuk tuh manusia dalam rahim itu. Sehingga akhirnya bisa dibedakan mana kelamin laki-laki dan perempuan. Setelah usia 120 hari, kemudian Allah utus tuh para malaikat, memerintahkan untuk mencatat rizkinya, kemudian mencatat amalnya, mencatat bahagianya, mencatat celakanya, suul khotimah dan husnul khotimahnya. Setelah itu ditiupkan roh, hiduplah si janin di usia 120 hari itu. Karena hitungannya 40 hari segumpal sperma, 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging, jadilah manusia. Maka jumlahnya 120 hari kan. Bayangkan setelah kemudian 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai 9 bulan. Karena umumnya manusia itu di rahim seorang ibu kan 9 bulan. Kalau lebih dari 9 bulan ya jarang, seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah itu di perut ibunya 2 tahun. Jadi keluar itu sudah ada giginya tuh. Abu Hanifah. Ma'ruf Abu Hanifah yang menciptakan mazhab Hanafi. Ya, itu 2 tahun di perut ibunya keluar, udah ada begigi dia. Ya kelamaan 2 tahun di perut ibunya kan begitu ya. Artinya bahwa setelah kemudian bayi ini keluar, mulailah Allah Subhanahu wa taala bentuk ketampanannya. Mulai Allah Subhanahu wa taala bentuk warna kulitnya. Kemudian Allah bentuk juga keindahan rambutnya. Jadilah manusia yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Coba bayangkan, ya. Tidak ada makhluk seindah manusia. Makanya kenapa ketika para ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan dosa menggambar, taswir atau membuat patung itu lebih besar dibandingkan dosa pembunuhan. Menggambar itu maksudnya menggambar seperti yang Allah ciptakan kan gitu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini, itu atwar ikhwan. Atwar itu maksudnya berproses. Ya. Dari segumpal sperma, kemudian segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian dibungkus tulang, akhirnya dibungkus kulit, jadilah manusia, diberi warna kulit, halusnya kulit, diberikan rambut, ketampanan, kecerdasan. Artinya ada proses. Tiba-tiba kemudian ada makhluk dari makhluk Allah, dari manusia ini tiba-tiba berusaha menggambar seperti ciptaan Allah atau membuat patung seperti ciptaan Allah. Wajar kalau seandainya kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa itu, maka siksanya sangat pedih pada hari kiamat. Dan sekarang kita lihat di Cina itu di mana? Di Jepang, yang membuat patung persis seperti manusia. Jepang ya. Coba bayangkan di Cina, ya. Persis seperti manusia. Cantiknya, tampannya, bahkan naudzubillah kan, lebih cantik dibandingkan, mungkin pandangan manusia lebih cantik dibandingkan manusia yang diciptakan Allah menurut pandangan mereka. Akhirnya banyak orang yang tidak mau menikah, cukup menikah dengan boneka tuh. Karena dibentuk sedemikian rupa untuk melampiaskan syahwatnya. Akhirnya banyak pemuda di sana yang jomblo kan gitu, tidak mau menikah akhirnya. Cukup COD itu saja sudah selesai, hasratnya diberikan. Na'udzubillah ya kawan. Allah lah menciptakan manusia berproses. Ini tidak berproses langsung jadi. Makanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan katakan, tiupkan roh ke dalam ciptaanmu itu. Kalau tidak bisa maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan dosa menggambar itu atau membuat patung itu lebih besar daripada pembunuhan. Kenapa?
Karena awal terjadi kesyirikan itu ikhwan, itu akibat menggambar dan memahat patung. Kapan terjadi kesyirikan? Di zaman Nabi Nuh. Itu pertama kali terjadi kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh. Belum ada sebelumnya kesyirikan dari sejak Adam sampai ke Nuh itu kan 10 abad atau 1000 tahun. Karena satu abad itu 100 tahun. Baru terjadi kesyirikan. Apa kesyirikannya? Ketika kaum Nuh itu mereka mulai menggambar dan membuat patung ulama yang selama ini mereka cinta yang sudah wafat. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Yang Allah katakan dalam surah Nuh itu la tadharunna waddan wala suwa'an wala Yaghus wa Ya'uqa wa Nasra. Dibentuk akhirnya disembah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menggambar atau membuat patung yang serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menggambar, gambarlah gunung, lautan, sawah, pemandangan, pohon kelapa, pohon kemangi, terserah kan itu ya. Jangan menggambar makhluk yang bernyawa. Walaupun terjadi perselisihan soal kamera atau foto ini kan beda. Kalau kamera seperti ini bukan gambar, karena ini sama dengan orang mengaca. Kita ngaca kan ada tuh di situ, kita di situ. Ya. Dan ini menjadi ranah perselisihan para ulama. Makanya hati-hati para seniman, seni lukis itu. Biasanya mereka suka menggambar manusia kan. Hati-hati, dosanya besar. Baca hadis-hadis Nabi SAW tentang hukum menggambar ini. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembangkan sedikit tentang rukun rububiyah ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala iringkan penciptaan itu dengan sifatnya Ar-Rahman. Kasih sayang. Makanya perhatikan Allah mengatakan dalam surah Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Bahwa zat yang Maha Rahman, Rahman ini apa? Maha penyayang, rahmat, sifatnya rahmat, namanya Rahman. Beliau berada di atas ketinggian, di atas arsy-Nya. Dari sini kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu diiringi dengan rahmat. Artinya segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu di bawah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang luput dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Ketika Allah menciptakan makhluknya, maksudnya menciptakan jenis makhluk, dia menuliskan di dalam lauhil mahfud dan kitab itu bersamanya di atas arsy-Nya. Dan sesungguhnya kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Dan makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala siapa? Para malaikat yang di atas arsy. Karena Allah kan di atas arsy-Nya. Sementara arsy Allah itu adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Dan arsy itu ada yang memikulnya. Dan yang memikul arsy itu adalah para malaikatnya. Sampai-sampai Nabi SAW ketika mensifati para malaikat pemikul arsy itu, kalau bukan Nabi yang bicara, tentu kita katakan ini kayak dongeng saja. Bagaimana tidak? Kakinya menancap di bumi yang paling dalam, lapisan bumi yang ketujuh. Kemudian badannya menjulang menembus langit-langit sampai ketujuh. Kemudian bahunya mendekati arsy, tanduknya memikul arsy. Besar malaikat dan jumlahnya 8. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran. Ya kalau memang yang bercerita dukun mungkin ini hayalan saja. Mana ada malaikat sebesar itu. Tapi hadis ini sahih. Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Artinya malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat para pemikul arsy.
Itulah malaikat yang pertama kali terkena rahmat Allah dalam ciptaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ghafir ayat 7 itu, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya, mereka bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengatakan, ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Artinya begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Untuk lebih tegasnya lagi, antum baca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu permulaannya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb. Di sini ada kalimat Rabb, artinya rububiyah. Bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai alam semesta. Itu maknanya Rabbil alamin itu. Ya. Setelah itu kemudian Allah mengatakan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman dan Rahim ini sifatnya satu, rahmat artinya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya Rahman itu rahmat Allah yang luas mencakup mukmin dan kafir. Kalau Rahim itu rahmat Allah yang khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Rabb setelahnya rahmat, menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu diiringi dengan kasih sayangnya. Jangan terlalu jauh ciptaan Allah. Kita sajalah manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, artinya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Lihat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di sekeliling kita itu semua menunjukkan rahmat Allah kepada kita. Contoh, adanya matahari dan bulan. Dengan adanya matahari dan bulan kita bisa menghitung hari, menghitung minggu dan menghitung bulan. Kalau tidak ada matahari, macam mana cara menghitungnya? Makanya ada istilah penanggalan Qamariyah, ada istilah penanggalan Syamsiyah atau Miladi dan Hijriyah bahasa kita. Dengan adanya matahari kita bisa beribadah. Karena kalau tidak ada matahari dan bulan, macam mana kita menentukan bulan Ramadan? Bukankah kita melihat bulan? Kalau nampak besoknya Ramadan. Bagaimana menentukan puasa Ayyamul Bid? Puasa di mana purnama sedang terbentuk antara tanggal 13, 14 dan 15. Artinya ini rahmat bagi Allah kepada kita, membantu ibadah kita kepada Allah. Lebih daripada itu, matahari juga membawa kesehatan kepada kita. Bahwa cahaya matahari itu adalah vitamin yang free, gratis diberikan Allah kepada kita. Enggak perlu antum ke apotek minta vitamin D. Kalau umpamanya antum keropos tulangnya, cukup berjemur saja antum. Allah kasih itu vitamin D. Ya kan? Subhanallah. Bahkan lebih besar lagi vitaminnya cahaya matahari dibandingkan antum beli obat-obatan kan gitu. Luar biasa. Ya. Atau mungkin ibu-ibu kan itu. Habis nyuci ya, habis berjemur, mau jemur, kalau nggak ada matahari cemana tuh mau baju kita mau kering. Dan macam-macam, apalagi pengusaha ikan asin tuh susah pula tuh mau buat ikan asin kan, nggak kering-kering itu ikan asinnya, akhirnya penuh aja dengan ulat di situ. Lah dari sini ikhwatu fiddin bahwa ketika Allah menciptakan makhluk di sekeliling kita itu bentuk rahmat Allah kepada kita. Belum lagi awan, yang dengan awan itu menyodot air dari laut kemudian menjadi air hujan bagi kita, menjadi air yang tawar. Yang tadinya air laut itu kan asin ikhwan, diuapnya disedot awan tiba-tiba menjadi tawar kemudian diberikan kepada kita. Wa ja'alnal ma' kulla syai'in hayyin. Dengan adanya air hujan itu segala sesuatu jadi hidup. Ya kan, tanam-tanaman jadi hidup, tumbuh-tumbuhan jadi hidup. Dari situlah tumbuh biji-bijian, tumbuh buah-buahan, dan itu semua untuk kita. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan
dalam bentuk rahmat Allah ketika menciptakan kita itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala beda-bedakan manusia itu tidak satu jenis? Artinya, kenapa Allah tidak buat manusia kaya semua? Atau kenapa manusia tidak membuat miskin semua? Tapi ada kaya, ada miskin. Tentu ada hikmahnya kan begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Zuhruf 32, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidhu ba'duhum ba'da sikhriyan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un." Apakah mereka yang telah membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami, kata Allah, yang telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami yang telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, beberapa tingkatan, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lainnya. Artinya sebagian manusia bisa mempergunakan manusia yang lainnya, saling memberikan manfaat. Kalau semua kaya, siapa yang mau kerja bangunan? Pusing lah kan, ngapain saya kerja, uang banyak. Kalau semua miskin, siapa yang mau gaji? Kan susah jadinya. Disitulah ketika ada si miskin, ada si kaya, Allah buat seperti itu. Dan itu bentuk rahmat kasih sayang Allah, supaya satu dengan yang lainnya saling berhajat, saling membutuhkan. Supaya jangan mentang-mentang kaya tidak berhajat kepada orang miskin, atau mentang-mentang miskin, saya kira orang miskin mentang-mentang ada miskin mentang-mentang pula sombong lah. Artinya orang miskin pun jangan tidak peduli, karena mereka juga hajatnya ada kepada orang kaya. Itu semua ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, singkat-singkat saja. Rukun rububiyah yang pertama, al-khalqu. Bahwa Allah yang menciptakan semua makhluknya, baik dari tidak ada menjadi ada, ataupun menciptakan makhluk dari makhluk yang sudah ada. Yang kedua, at-tadbir. At-tadbir artinya setelah Allah menciptakan, maka Allah mengatur ciptaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Yunus ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy yudabbirul amra." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, dialah yang menciptakan langit dan juga bumi pada 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya, dan dialah yang mengatur seluruh ciptaannya. Segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli yaumin huwa fi sya'an, dalam Al-Qur'an. Bahwa Allah itu setiap detiknya punya kesibukan. Mewafatkan si fulan, menghidupkan si fulan, mengayakan si fulan, memiskinkan si fulan, mensuburkan tanah si fulan, membuat kering tanah si fulan. Setiap detiknya Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Min kulli yaumin huwa fi sya'an. Ya. Karena Allah mengatur segalanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur makhluknya, Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur, apalagi letih dan capek. Itu bukan Allah yang seperti itu. Makanya dalam surah Kursi Allah mengatakan, Allah itu tidak tersentuh apa? Sinatun wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak mungkin tersentuh kantuk apalagi tidur. Makanya ketika Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa tidur?" katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril agar Musa membawa 2 bejana. Kemudian 2 bejana diletakkan dua-duanya air. Kemudian Nabi Musa disuruh berdiri dan seperti ini memegang bejananya. Kata Musa, "Sampai kapan wahai Jibril? Sampai kau paham," katanya. Akhirnya kelamaan udah sehari, 2 hari, 3 hari ngantuk. Ketika ngantuk, jatuh tuh bejana satu. Akhirnya dipertahankan yang satunya. Tidak tahan kantuknya, tidur, jatuh dua-duanya. Maknanya apa kata Jibril?
Kalau Allah sampai ngantuk apalagi tidur, alam semesta seperti dua bejana yang kau bawa tuh. Bisa ribut alam semesta ini, bisa tertabrakan tuh bintang-bintang, planet-planet, galaksi-galaksi itu. Bisa kiamat akhirnya kan gitu. Walillahi masalul a'la. Jangan cerita Allah permisalan lebih tinggi. Manusia saja, antum nih naik mobil, nyopir mobil, ngantuk, dipaksakan akhirnya tidur. Kira-kira bangun ditanya malaikat mungkar nakir enggak? Ya. Habislah orang lagi nyetir tidur, yang nabrak atau ditabrak. Itu manusia tuh bisa mencelakakan kan? Walillah masalul a'la. Tentu permisalan Allah lebih tinggi lagi dibandingkan manusia. Makanya Allah mengatakan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ketika Allah mengatur alam semesta itu, Allah tidak pernah kantuk, Allah tidak pernah tidur. Kalau Allah tidur, kasihanlah yang berdoa itu. Pas berdoa Allah tidur. Ya enggak dengar doanya antum. Enggak dijabah. Kenapa kok dijabah Allah tidur katanya? Ya kan repot jadinya akhirnya. Atau ngantuk gitu kan, salah dengar. Atau minta istri yang gadis dikasih janda akhirnya. Karena yang namanya orang ngantuk itu juga bisa salah dengar, apalagi pula tidur enggak dengar. Lah mustahil bagi Allah tersifati dengan dua sifat itu ketika mengatur makhluk-makhluknya. Dan Allah tidak pernah lelah apalagi letih. Karena orang-orang Yahudi itu, kenapa mereka memilih hari Sabtu sebagai hari sakral? Nasrani memilih hari Ahad dan kita kaum muslimin hari Jumat. Ya. Karena orang Yahudi punya keyakinan ketika Allah kasih hari Jumat mereka tidak mau. Akhirnya dia memilih hari Sabtu. Alasan mereka kenapa? Hari Sabtu itu hari cutinya Allah, hari istirahatnya Allah. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari itu, dimulai dari Ahad penciptaannya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, selesailah penciptaan langit dan bumi. Allah letih katanya. Allah istirahat. Dari sini turun ayat membantah keyakinan Yahudi, wa ma massana min lughub, kata Allah. Kami tidak tersentuh dengan keletihan, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mentadbir, mengurus makhluk-makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala ingat ketika mengurus makhluk itu, bahkan sebelum makhluk diciptakan Allah sudah urus. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, ikhwan. Pamannya ada seorang anak muda menikah. Sebelum menikah, dia sudah siapkan dulu rumahnya untuk bayinya kelak. Kan itu ya. Dengan perabotannya. Ini nanti untuk anak saya rumah ini. Padahal belum nikah tuh. Ya. Tapi sudah beli rumah, beli isinya, beli kendaraannya, beli perabotannya, lengkap selengkap-lengkapnya. Kemudian baru dia menikah. Kemudian punya anak. Kemudian besar. Kemudian kita katakan, tuh rumahmu sudah saya siapkan sebelum aku nikah dengan ibumu. Tentu walillahil masalul a'la. Allah lebih tinggi permisalannya dibandingkan manusia. Karena yang seperti ini jarang, adalah 1-2 kan begitu. Tapi manusia enggak terpikir untuk membelikan rumah untuk anak padahal dia belum menikah kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah pasti menyediakan persediaan itu sebelum menciptakan makhluknya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan anak turunannya, bahkan sebelum menciptakan jin dan para malaikat, Allah sudah siapkan ini tempatnya malaikat, ini tempatnya jin, ini tempatnya manusia. Makanya Allah mengatakan, Allahu kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Sesungguhnya Allah telah menuliskan ketetapan ciptaannya 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah ciptakan surga. Sebelum Allah ciptakan kita, Allah sudah buat neraka. Allah sudah buat alam semesta. Allah sudah buat langitnya. Allah sudah buat buminya. Allah sudah buat fasilitasnya. Baru setelah itu Allah ciptakan Adam. Terkadang Allah mengatur ciptaannya sebelum Allah menciptakan makhluknya. Makanya ada istilah yang sering saya sebutkan, 5 perkara: al-ijad, al-i'dad, al-imdad,
al-irsyad, al-is'ad. Ini 5 perkara yang harus dipahami. Dan ini menunjukkan kuasa Allah. Ya. Pertama, al-ijad. Sebelum Allah menciptakan kita manusia ini, Allah Subhanahu wa taala al-ijad, menciptakan tempat yang akan dihuni oleh manusia. Padahal manusia sebelum diciptakan tuh, tapi sudah dibuat ini tempat huniannya. Itulah bumi yang kita pijak ini. Setelah kemudian Allah ciptakan bumi yang bulat itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala naik ke peringkat berikutnya, al-i'dad, mempersiapkan fasilitasnya. Disiapkan gunung-gunungnya, disiapkan hutan-hutannya, disiapkan lautannya, disiapkan sungai-sungainya, disiapkan daratannya. Ini tempat nanti yang cocok untuk dihuni, ini tempat yang tidak cocok. Allah siapkan fasilitasnya. Cukup sampai di sini? Tidak. Naik lagi peringkat yang ketiga, al-imdad. Allah perbanyak rizki yang kelak akan dimakan oleh makhluk yang diciptakannya, supaya nanti makhluk tidak akan kelaparan selamanya. Diperbanyak tuh. Contoh mamanya, ada 2 ikan, sepasang ikan laki-laki dan perempuan, kemudian kawin. Setelah kawin ikan ini kemudian bertelur sampai ratusan telur. Dari ratusan telur kemudian ditelurkan, akhirnya jadilah bintik-bintik ikan 100-200 dari 2 ikan tadi. Akhirnya dari ratusan anak ikan kemudian besar, kemudian berjodoh satu dengan yang lainnya, punya anak dengan jumlah yang sama. Kemudian dari keturunannya punya anak dengan jumlah yang sama. Makanya kenapa di lautan ikan tak habis-habis? Ikan tak habis-habis. Mau dijaring, mau dipancing, mau di macam-macam, mana ada habisnya ikan itu? Tidak ada habisnya kan? Untuk siapa coba ikan itu diciptakan? Untuk kita manusia. Rizki yang free, tinggal datang ke laut, mancing, dapat ikan, dimakan. Buah-buahan, anggaplah dari 1 pohon mangga. Setelah mangga ini besar, akhirnya Allah ciptakan buah-buahannya. Anggaplah dalam 1 pohon mangga ini ada 200 buah mangga. Dari 200 buah mangga ini, setelah dia matang semuanya, kemudian bijinya pada jatuh, kemudian tumbuh dari bijinya, jadilah 200 pohon mangga. Dari 200 pohon mangga, setiap mangga 200 buah, kali 200 lagi. Akhirnya buah mangga di mana-mana. Untuk siapa keberlangsungan pohon mangga itu? Untuk kita manusia. Itu namanya al-imdad. Jadi begitu juga biji-bijian dan begitu seterusnya. Allah perbanyak, Allah perbanyak, Allah perbanyak. Lihat kambing itu. Hari-hari disembelih kambing itu. Kok dah habis-habis ya kambing itu? Padahal hari-hari disembelih kan. Datang Idul Adha, sembelih kambing. Ada orang walimah, sembelih kambing. Kemudian sate Madura, sembelih kambing lagi. Pokoknya segala sesuatu itu kalau sudah acara-acara mestinya nyembelih kambing. Subhanallah, ribuan manusia nyembelih kambing setiap hari itu. Kok populasi kambing dah habis-habis tuh? Itulah namanya imdad, diperbanyak, nggak akan ada habisnya. Untuk siapa? Untuk kita. Cukup sampai di sini? Tidak. Ada tingkatan yang keempat yang disebut dengan irsyad. Irsyad itu Allah berikan akal dan insting manusia. Bukan hanya akal, Allah berikan insting. Kalau binatang insting saja, akal tidak. Kalau manusia dua-duanya Allah kasih. Diarahkanlah. Nih buah-buahan yang boleh dimakan, nih yang tidak. Ini beracun, mati kau makan. Ya. Nih akar-akaran bisa jadi obat. Nih daun-daunan bisa jadi obat. Nih akar jangan jadikan obat, mati kalau kau makan. Nih ikan yang boleh dimakan, nih ikan yang beracun. Nih binatang-binatang nih boleh dimakan, yang tidak. Allah tunjukkan kepada manusia tuh. Ya, akhirnya bisa memilah-milah dari rizki Allah Subhanahu wa taala yang berujung kepada al-is'ad. Dapatlah dia kebahagiaan menikmati semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Allah berikan itu semuanya, bahkan sampai ke cuaca. Allah berikan, malam diberikan cuaca dingin supaya bisa istirahat, siang dibuat cuaca panas supaya jangan tidur dan bisa bekerja, sampai ke cuaca. Sampai kepada pakaian,
Ya, kalau musim dingin ini pakaiannya supaya tidak kedinginan, musim panas ini pakaian supaya tidak berkeringat dan kepanasan. Itu semua siapa yang menyiapkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Itulah bagaimana terkadang Allah itu mengatur sebelum menciptakan makhluknya. Dia atur sedemikian rupa, coba bayangkan. Makanya Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita akan dustakan, ya kawan? Nikmat mana lagi? Allah sudah berikan semuanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang at-tadbir, Allah mengatur makhluknya itu ada 3 macam. Yang pertama namanya at-tadbirul khalqi. Yang kedua namanya tadbirur rizki, dan yang ketiga namanya tadbiru makanil khalqi wa makanil rizki. Pertama, tadbir, pengaturan Allah saat menciptakan makhluknya. Tadi saya sudah singgung bagaimana Allah atur, coba bayangkan. Menciptakan makhluk sedemikian rupa diatur. Mulai dari sperma, segumpal darah, segumpal daging sampai jadi manusia. Allah atur semuanya. Ya. Dari mana jalan keluarnya Allah atur semuanya, dan bagaimana cara keluarnya Allah atur semuanya. Subhanallah, luar biasa. Itu namanya tadbirul khalqi namanya. Yang kedua tadbirur rizki, Allah atur rizkinya. Wa ma min dabatin fil ar illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata, manusia atau jin atau binatangnya, semua sudah ditentukan rizkinya, dan Allah tidak mungkin mewafatkan kita kecuali Allah sempurnakan rizkinya. Dan sehebat manusia lari dari rizki, Allah pasti mengejarnya untuk diberikan rizkinya. Manusia ini lari dari rizki, rizki yang mengejar dia. Karena rizki itu ada 2 macam. Ada rizki yang datang sendiri, ada rizki yang dicari. Seperti kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik yang berdebat soal rizki. Kata Imam Malik, rizki sudah ditentukan, tak perlu kerja. Kata Imam Syafi'i, rizki ditentukan dengan kerja. Berdebatlah 2 murid dan guru ini. Akhirnya Imam Syafi'i marah, keluar dia dari majelisnya Imam Malik. Di tengah jalan ada orang yang memanggul barang. Kata Imam Syafi'i, boleh enggak saya bantu, katanya. Saya lihat kasihan kau bawa ini. Akhirnya kemudian dibawalah barang sebagian itu oleh Imam Syafi'i sampai ke rumahnya. Setelah kemudian barangnya sampai di rumahnya, kata yang punya barang, akhirnya diberikan buah-buahan, berikan tamar sebagai upahnya. Dari sini Imam Syafi'i punya hujah. Tuh apa kata saya? Kalau saya tidak kerja manggul itu, dari mana sekresek kurma ini? Dia ingin buktikan kepada gurunya Imam Malik. Datang kepada Imam Malik. Wah Imam Malik, tadi barusan saya bekerja manggul barang. Kalau saya tidak manggul barang orang itu, saya tidak mungkin sekresek kurma ini saya dapat. Sudah begini saja, saya paruan dengan kamu. Ambil nih kurma separuh, saya ambil separuh. Kata Imam Malik, sudah kukatakan, rizki tak perlu kerja. Saya tak ikut manggul, kenapa saya dapat kurma, katanya. Kan gitu ya. Artinya ada rizki yang dicari, ada rizki yang datang sendiri kan. Tapi yang jelas bahwa manusia itu tidak mungkin dia meninggal kecuali sempurnakan rizkinya. Dan rizki itu tidak mungkin tertukar dan salah alamat. Malaikat pembawa rizki itu tidak mungkin salah alamat. Mustahil. Kalau sudah kita yakin bahwa malaikat pembawa rizki itu tidak mungkin salah alamat, dan rizki seseorang sudah diatur di lauhil mahfud besarannya, kisarannya, lalu buat apa kita cari rizki dengan cara yang haram kalau begitu? Toh juga hasilnya sama. Anda mencuri dan Anda bekerja, hasilnya sama. Seperti yang terjadi kepada seorang pengemis yang datang ke rumahnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Kata Ali radhiyallahu, tunggu sebentar ya, saya memiliki 400 dirham. Dicarinya 400 dirham itu, dicari sana sini tidak ketemu, lupa naruh Imam Ali ini. Akhirnya kemudian pengemis ini jengkel, betul tadi mau ngasih ini. Ya, jangan-jangan hanya dusta saja, marah dia, pergi. Sebelum pergi dicurinya pelana kudanya Ali radhiyallahu anhu. Kemudian hilang, mencuri pelana kuda. Qadar Allah, setelah kemudian dia hilang mencuri pelana kuda, yang 400 dirham itu ketemu. Bergegaslah Imam Ali dan keluar, mana pengemis itu tadi, katanya.
Rupanya pengemis tak ada, yang hadir pula pelayannya Ali radhiyallahu dan mengatakan, wahai Imam, ada pencuri pelana, katanya. Kata Ali radhiyallahu, ya sudah, gini saja. Tadi barusan ada pengemis, saya janji akan berikan 400 dirham, tapi dia sudah nggak ada. Ambil 400 dirham ini, beli sana ke pasar pelana yang baru. Berangkatlah pembantunya Ali ke pasar. Rupanya di pasar ada yang menjual pelana kuda tuh. Setelah tawar, dapat juga 400 dirham. Bergegaslah kemudian pembantu Ali ini membawa pelana, kemudian datang kepada Ali dan mengatakan, saya sudah beli wahai Imam. Imam Ali mengatakan, subhanallah, ini kan pelana kita. Dari mana kau beli, katanya. Akhirnya menceritakan dari orang yang sifatnya begini katanya. Kata Ali, Allahu Akbar, itu kan pengemis tadi, katanya. Kata Ali radhiyallahu an, demi Allah, kalau pengemis itu mau sabar menunggu, maka dia akan dapat 400 dengan cara halal. Tapi dia tidak sabar, dia mendapatkannya dengan cara haram. Ya kan? Sama-sama 400. Ya. Jadi kalau rizki manusia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat takarannya, besarannya, kisarannya. Lalu buat apa kita melakukan yang haram untuk mencari rizki itu? Toh juga Anda mau cari dengan yang haram dengan cara halal pun tetap segitu dapatnya, kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut tadbirur rizki namanya. Dan yang terakhir adalah namanya tadbiru makanir lil khalqi wa tadbiru makanil rizki. Allah atur tuh tempat penciptaannya. Seperti Allah menciptakan kita, Allah atur tempatnya di mana? Di rahim. Allah atur rahim itu sedemikian rupa, kan? Rizkinya sudah diatur di situ. Tempatnya sedemikian rupa sehingga dia terjaga sampai 9 bulan. Allah atur tempat manusia dalam penciptaannya itu. Termasuk juga rizkinya juga sudah Allah Subhanahu wa taala telah atur tempatnya. Ada orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah di perbengkelan. Tidak mungkinlah orang yang cerdas di perbengkelan tiba-tiba kemudian dipekerjakan di perbankan, kan gitu. Yang syariah tentunya. Gak nyambung, dia kan udah sekolah, taunya pegang baut-baut gitu saja. Tiba-tiba depan komputer, bingung lah, main game pula nanti di situ, kan gitu. Jadi tempat-tempat rizki itu sudah diatur tempatnya. Orang yang jual sayur memang dia pakarnya di situ, kan gitu ya. Nggak mungkin dia jual yang lainnya. Jadi Allah pertukangan juga sama. Memang dia tukang bangunan, sampai ada super taxi itu kerja di, dulu ada tukang kita. Dulunya super taxi, 5 tahun dia super taxi. Tiba-tiba dia ingin coba kerja bangunan, ya. Baru 2 hari sakit pinggang. Berhenti, dia balik lagi jupir. Memang sudah ditempatkan di situ, ya. Tapi ada sebaliknya juga, ada awalnya tukang bangunan, kemudian jadi super taxi karena biasa gerak badannya, ya, sehat badannya, kan gitu ya. Tiba-tiba duduk aja, dia pula yang sakit pinggang. Ya kan, terbalik-balik itu jadinya, kan. Memang Allah sudah tentukan tempatmu tuh di sini, tempatmu di sini, ya. Itu semua Allah yang atur sebenarnya. Lah itulah tadbir makanil khalqi wa makanil rizki namanya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan tadbirul khalqi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang lebih ajaibnya, kita tahu bahwa Allah itu bukan mengatur kita saja, tetapi mengatur makhluk-makhluk yang lainnya. Ada alam selain kita, kan. Ada alam jin, Allah atur kehidupannya. Ada alam malaikat, Allah atur kehidupannya. Sampai kepada binatang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am itu bahwa wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dari kedua sayapnya di langit, melainkan mereka juga umat seperti kalian juga. Artinya kalau disebut umat, berarti Allah atur semuanya. Sampai saya melihat di internet itu, bagaimana semut, di YouTube lah antum bisa lihat, ya, tentang kehidupan semut. Bagaimana semut itu menciptakan sarangnya, ya. Ada sekitar mungkin 1 jam saya nonton videonya itu. Jadi luar biasa rupanya semut itu. Bagaimana Allah atur kehidupan semut itu. Jadi dia membuat sarang itu, ikhwan. Itu sarang walaupun satu kesatuan di situ,
Tetapi Allah sudah atur semuanya. Sampai semut-semut itu dia membuat sarang untuk semut-semut kecil. Ini sarangnya sebelah sini. Ya. Nanti ada semut-semut khusus tentara semut. Jadi kalau perang antar semut itu, mereka tentaranya. Itu juga ada juga campnya di situ. Ada disediakan tempatnya di situ. Ada semut-semut khusus untuk pekerja. Ada semut-semut khusus untuk para betinanya. Ada gudang untuk menyimpan makanannya. Lah, kok bisa teratur seperti manusia kayak gini coba kan? Apa enggak luar biasa? Siapa coba yang memberikan? Kan semut enggak punya akal, ikhwan. Kalau manusia ya wajar punya akal, diatur seperti itu. Tapi semut ini siapa yang mengatur? Sampai satu sarang itu kemudian ada khusus untuk semut kecil, ada untuk tentara, ada untuk pekerja, ada untuk perempuan, ada untuk gudang makanan. La ilaha illallah, luar biasa ikhwatu fiddin. Itulah tadbir namanya. Bagaimana Allah mengatur karena keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Sulaiman, cerita tentang semut sedikit. Jadi ketika semut-semut ini melihat banyak manusia itu yang memberikan hadiah kepada Nabi Allah Sulaiman. Karena kita tahu bahwa mukjizat Sulaiman itu menundukkan semua binatang dan bangsa jin, bahkan awan dan angin. Itulah mukjizat satu-satunya Nabi yang Allah berikan kemampuan dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Sejak Adam sampai Rasul kita Muhammad SAW tidak diberikan seperti Sulaiman. Jadi cemburlah semut-semut itu. Dia ingin menghormati, memuliakan nabinya, Nabi Allah Sulaiman. Akhirnya kemudian berkumpullah semut-semut itu, sepakat ingin memberikan hadiah. Hadiahnya adalah karena manusia suka dengan gandum, maka mereka dengan susah payahnya mencari gandum. Kemudian setelah dapat satu biji gandum, mereka belah jadi dua. Dan ingat, satu biji gandum itu bagi seekor semut itu bisa makan 2 tahun. Kalau separuh bisa makan 1 tahun. Ya. Jadi separuh gandum itu akhirnya berangkatlah tokoh semut ini dengan sebiji gandum datang kepada Nabi Allah Sulaiman, diwakili dengan tokohnya. Dan semut mengatakan kepada Sulaiman, "Ya Nabi Allah, kami ingin memberikan hadiah kepadamu," katanya. Kata Sulaiman, "Apa hadiahnya?" "Sebiji gandum." "Bukankah manusia memakan gandum?" katanya. Kata Nabi Sulaiman, "Aku tidak perlu hadiah, itu untuk kalian saja. Karena separuh gandum cukup untuk makan 1 tahun kamu," katanya. Marahlah semut-semut ini. Marah kan, karena ditolak hadiahnya. Akhirnya kemudian marah mereka, tentara semut ini. Maka pimpinan semut mengatakan, "Ya Nabi Allah," katanya, "apa bedanya engkau menyembelih kurban kambing, sapi atau unta kau sembelih, kemudian kau serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kambing, sapi yang kau sembelih itu dagingnya tidak terangkat juga ke langit. Hanya darahnya saja ditumpahkan dan niatnya saja. Apa bedanya dengan itu?" katanya. Maka Nabi Sulaiman karena takut tersinggung, dia tawadu. Akhirnya dia ambil hadiah yang separuh biji gandum itu, karena menghormati semut-semut itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa begitu ajaibnya pengaturan ini baru cerita tentang semut, belum yang lainnya. Seperti bagaimana burung, sampai-sampai Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam simbolkan burung itu adalah binatang yang paling tawakal. Rasul mengatakan apa? "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr," katanya. "Yaghdu himasan wa taruhu bitana." Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan diberikan rizki seperti burung, kata Rasul. Burung itu keluar lapar, tapi pulang bisa kenyang dan bisa memberi makan anak-anaknya. Macam mana ceritanya burung yang tidak seperti manusia, sudah jelas pos-pos kerjanya. Yang ada yang punya kantor ke kantor, kan jelas manusia itu. Yang punya pasar ke pasar, yang punya jalan ke jalan, yang punya ladang ke ladang, jelas pos-pos manusia itu. Tapi burung itu kan enggak jelas pos-posnya di mana. Ya. Di mana dia sekolah pun tidak. Enggak ada pernah training bisnis. Enggak ada S1 S2 semut itu. Ya semut semua sama pendidikannya, enggak ada yang sekolah. Tapi bagaimana Allah arahkan instingnya? Karena begini ikhwatu fiddin. Burung ini kalau seandainya keluar dari sarangnya, maka dia Allah berikan mata yang sangat tajam yang tidak bisa dilihat manusia.
Manusia punya penglihatan tapi tidak setajam burung. Terkadang burung tahu makanannya di bawah kaki kita, sementara kita tidak tahu. Kita jalan nih, ya, di situ ada makanan burung, kita tidak tahu. Tapi burung dari atas sana Allah kasih insting dengan pandangannya yang tajam itu, di situ ada makanan tuh. Yang lebih ajaibnya lagi, burung ini kalau mendapatkan makanan, maka dia tidak akan disantap sendirian. Maka dia akan bersiul mengundang teman-temannya yang lainnya, seolah-olah mengatakan, wahai kemari, wahai kawan-kawanku, di sini ada makan kita. Lihat bagaimana indahnya burung. Ya, itulah bedanya kita dengan burung. Antum kalau dapat rezeki sembunyi-sembunyi. Ya, tapi kalau rizkinya seret, datang kemana-mana ngeluh. Ada kerjaan gak ya? Kasihlah sekerjaan katanya. Lama aku nganggur ini katanya. Mulai dia ngeluh ya kan. Tapi kalau dapat rezeki sembunyi dia. Senyap aja itu. Gerakannya senyap aja. Tapi burung gak seperti itu. Itu bagaimana tawakalnya burung luar biasa. Mereka itu luar biasa, berbondong-bondong mencari rezeki bersama, makan bersama dan begitu seterusnya. Makanya kenapa menjadi simbol tawakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu namanya tadbir. Ini rukun yang kedua dari rukun tauhidur rububiyah adalah tadbir. At-tadbir, Allah itu yang mengatur. Dan yang terakhir dari rukun rububiyah itu adalah al-mulku, menguasai. Allah lah yang menguasai. Setelah Allah ciptakan makhluknya, kemudian Allah atur makhluknya, Allah kuasai makhluknya. Tidak ada di antara makhluknya yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kekuasaan itu ada dua. Ada dua macam. Ada yang disebut dengan kekuasaan mutlak, dan tidak ada yang berkuasa secara mutlak kecuali Allah. Ada yang kedua, kekuasaan nisbi, majazi. Artinya kekuasaan yang tidak mutlak dan tidak kekal. Itulah kekuasaan makhluk dengan makhluk yang lainnya, atau kekuasaan makhluk dengan ciptaan Allah yang lainnya. Contoh umpamanya antum beli mobil, otomatis mobil itu atas kuasa kita. Sudah jadi milik kita, kita yang berkuasa kepada mobil kita sendiri kan. Antum mau pukul, antum mau rusak, antum mau tabrakan, antum terserah, kita yang punya. Kita yang berkuasa kepada mobil kita kan. Tapi suatu ketika kita ini butuh duit, dijual juga kan mobil itu. Akhirnya pindahlah kekuasaan. Sudah tidak milik kita lagi, milik orang kan. Rumah juga begitu, tanah juga begitu. Ya, ataupun di dalam memerintah. Terkadang suami bisa merintahkan istri, ia selama jadi istri dia. Terkadang cerai, terkadang mati, terkadang nikah lagi dengan yang lainnya. Hilanglah kekuasaan perintah di situ. Ya. Contoh ikhwatu fillah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan yang manusia tidak sanggup berkuasa seperti Allah berkuasa. Contoh kehidupan dan kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 45. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajali musamman inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang telah memegang jiwa orang ketika kematiannya dan memegang jiwa orang yang belum matinya di waktu dia sedang tidur. Maka dia terkadang menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, ataupun dia melepas jiwa yang lainnya sampai pada waktu yang ditetapkan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berfikir. Lihat bagaimana Allah mengatakan. Allah Subhanahu wa taala memegang jiwa kita, yang pegang jiwa kita ini Allah. Ya. Kalau Allah mau, Allah cabut. Kalau Allah mau, Allah balikan. Kemudian Allah percontohkan seperti orang tidur. Orang tidur itu nyawanya keluar, ikhwan. Antum ketika tidur, ruh antum itu keluar. Lah ketika ruh itu keluar, Allah mengatakan, fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Kalau Allah takdirkan dia mati, maka ruhnya Allah pegang. Jangan kau masuk lagi ke badan itu.
Tapi kalau Allah takdirkan dia tetap hidup, wa yursilul ukhra ila ajali musamma, Allah lepas ruhnya, biarkan dikembalikan ke badannya. Makanya tidur itu ahuhul maut. Ketika Rasul ditanya Rasul, ada enggak penduduk surga yang tidur? Kata Rasul, tidak ada. Penduduk surga semua bangun. Tidak ada yang tidur. Walaupun ada kamar, ada kasur, ada tempat yang indah, penduduk surga itu tidak ada yang tidur, kata Rasul. Kemudian ditanya alasannya, kenapa penduduk surga tidak ada yang tidur, wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, karena an-naumu akhuhul mauti, karena tidur itu saudara mati. Sementara di surga itu tidak ada kematian. Di surga itu melek aja, dan itu sifat yang sempurna bagi penduduk surga. Tapi kalau masih di dunia, itu bukan sempurna, itu sakit. Coba saja 3 hari tak tidur, apa enggak naik semuanya itu? Darah naik, kolesterol naik, semua naik kan gitu. Ujung-ujungnya masuk awal bros, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa kepada ruhnya seorang hamba. Tidak ada manusia yang berkuasa kepada ruhnya sendiri. Saya punya ruh, saya tidak berkuasa kepada ruh saya sendiri. Ketika Allah takdirkan kita mati, kata saya, oh jangan mati dulu, tidak bisa. Karena itu kekuasaan Allah yang tidak bisa disentuh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qiyamah itu, hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ingat ketika nyawa sudah ditenggorokan, kata Allah. Kata Allah, wa qila man raq. Siapa yang bisa mengobati dia kalau sudah nyawa di sini? Jawab, siapa yang bisa mengobati dia, kata Allah? Tidak ada. Karena kalau sudah nyawa di sini pasti mati. Tidak ada yang bisa mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Wa qila man raq. Siapa yang bisa meruqyah dia, mengobati dia? Enggak ada yang bisa. Makanya kenapa ketika ruh ditenggorokan di sini, kata Rasul, disitulah letak tobat ditutup. Kata kalau sudah ruh di sini, enggak ada lagi tobat. Karena pasti mati masalahnya. Ya. Makanya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kalau kita bangun tidur, apa kata Rasul? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrihi. Ini doa yang sangat bagus sebenarnya. Yang antum hafal ya, bismillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Padahal ini yang lebih bagus lagi doanya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Alhamdulillah ya Rabb, Engkau masih memberikan kesehatan kepadaku. Banyak orang yang tidur tak bangun lagi, bukan mati, mungkin sakit, kena koma dan begitu seterusnya. Aku masih diberikan kesehatan, masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa main, masih bisa bekerja, masih bisa bersenang-senang. Alhamdulillah. Kemudian waradda alayya ruhi. Segala puji dan segala puja hanya milik Allah dan yang telah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Berapa banyak orang yang tidur tidak balik lagi ruhnya, atau mati saja. Karena itu saya alami dengan saudara saya, ya, oleh suaminya dikerok, disangkanya masuk angin, rupanya angin duduk. Habis dikerok meninggal dia. Ya. Suaminya nyangka masih hidup, karena dia ngorok, rupanya itu ngorok terakhir dia. Pas paginya meninggal. Siapa yang tahu orang tidur tiba-tiba kemudian langsung dibawa ke kuburan? Tapi ketika Allah masih hidupkan, memujilah Allah dengan mengatakan wa radda alayya ruhi. Allah telah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Dan yang ketiga, wa adinali bi dzikri. Dan Allah masih mengizinkan aku untuk mengingatmu. Kenapa? Karena ketaatan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang hamba tanpa izinnya. Antum loh tidak mungkin hadir di kajian saya di sini kalau Allah tidak izinkan. Antum tidak mungkin sholat isya kalau Allah tidak izinkan. Antum tidak mungkin sedekah kalau tidak izinkan. Ada orang yang duduk, mushaf di sampingnya. Contoh ini, di sini mushaf di sini. Ya. Dia bisa baca Quran, tapi dia terbengong aja, atau justru handphone. Padahal mushaf di depannya. Kenapa dia tidak ambil mushaf kemudian dia baca? Karena Allah tidak izinkan. Kalau Allah izinkan pasti dia akan tutup handphonenya, ambil mushafnya, dia bacakan begitu. Di depan kita ada orang miskin, kita sanggup membantunya. Kenapa kita diamkan dia miskin?
Karena Allah tidak izinkan. Kalau izinkan pasti dibantu. Makanya ada istilah lan yuta'a illa biidni. Allah tidak mungkin ditaati kecuali karena izinnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berkuasa itu, maka dia berkuasa secara mutlak, di mana ada kekuasaan Allah yang tidak bisa disentuh makhluknya, seperti menghidupkan dan mematikan. Itu kuasa Allah, manusia tidak bisa menyentuhnya. Begitu juga rizki, Allah tidak bisa menguasai rizki. Yang memberikan rizki Allah. Ada orang yang lelah letih dari pagi bekerja, tidak dapat apa-apa. Berapa banyak tukang-tukang bangunan ditipu sama bosnya tuh. Padahal udah kerja sebulan tuh gak dapat gaji dia. Ya memang belum dirizkikan dari Allah kan. Belum dapat rizkinya dia. Walaupun pemborong yang ambil uang bosnya lari dan rizkinya banyak. Iya rizki, tapi rizki haram. Tapi kalau Allah tidak rizkikan uang itu, pasti akan hilang kayak hantu tuh. Karena Allah belum izinkan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah termasuk juga kuasa Allah juga, itu termasuk bukan hanya ruh kita saja, jasad kita ini milik Allah, ikhwan. Makanya kenapa Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian menjerumuskan badan kalian kepada hal-hal yang binasakan. Tidak boleh orang itu menyakiti diri sendiri, pamannya memotong jarinya. Tidak boleh. Jari ini bukan milik kita sehingga kita harus potong. Jari ini milik Allah. Kalau antum potong berarti antum memotong yang milik haknya Allah, bukan hak kita. Kecuali memang ada perintah untuk dipotong seperti rambut, kuku. Nah, itu memang ada perintah, bulu ketiak, bulu kemaluan itu memang ada perintahnya. Tapi sesuatu yang tidak diperintahkan kemudian antum potong dan menyakiti diri sendiri, seperti orang yang bunuh diri, minum racun gitu ya, menggantung diri, badan itu loh milik Allah, bukan milik kita. Karena Allah yang berkuasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang terakhirlah disebutkan dalam surah Al-Infitar karena waktu juga. Allah mengatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong yang lainnya dan segala urusan kekuasaan pada hari itu hanya di tangan Allah. Manusia berkuasa di dunia, ya, tapi tidak mutlak. Saya katakan tadi, boleh jadi dia berkuasa kepada barang, mobil dia kuasai, rumah dia kuasai, tanah dia kuasai, atau kekuasaan perintah. Dia bisa memerintahkan bawahannya, dia bisa memerintahkan keluarganya, anaknya, dan begitu seterusnya. Di dunia Anda bisa lakukan, tapi di akhirat dua-duanya tidak akan dikuasai. Karena ketika kita dibangkitkan, tidak ada barang yang ada masalahnya. Bukankah Rasul mengatakan yub'atsuna yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dibangkitkan itu kembali tidak dikhitan, dibalikan lagi itu kulit yang disunat. Kenapa dibalikin coba? Supaya lengkap persaksiannya dengan Allah. Jangan ada satu jasad pun yang hilang. Makanya dikembalikan. Ya, supaya ikut menyaksikan peradilan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, tidak pakai sandal. Kemudian yang ketiga, tidak ada pakaian, artinya telanjang bulat. Kemudian yang keempat, tidak ada barang yang dibawa di badan, artinya seperti bayi yang baru lahirkan, begitulah dibangkitkan. Lalu Anda akan berkuasa apa? Nggak bawa barang. Barang siapa yang dikuasai? Di dunia ya mungkin kita bisa beli ini, beli itu, kita kuasai. Di akhirat dibangkitkan saja tidak bawa barang, mau berkuasa atas apa? Yang kedua, atas perintah. Di dunia kita bisa merintah-merintah. Bos merintahkan bawahannya, suami merintahkan istri dan anak-anaknya, RT RW merintahkan orang kampungnya, lebih tinggi lagi mungkin wali kota sampai ke presiden. Dia bisa memerintahkan di dunia. Tapi kan ada waktunya. Imma jabatannya meninggalkan dia karena korupsi ketangkap KPK, atau memang masa jabatannya sudah selesai, tidak bisa lagi perintah dia kan. Atau mungkin nanti memerintahkan lagi setelah nyalon lagi kepilih. Makanya nisbi, ada waktunya. Kematian itulah merubah semuanya. Tapi di akhirat, kekuasaan kepada perintah itu mutlak milik Allah. Kita tidak bisa merintahkan lagi keluarga. Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saudara lari dari saudaranya, enggak bisa diperintah lagi, mereka lari.
Ya, ibu bapak lari dari anaknya. Coba bayangkan. Kemudian pasangan lari dari pasangannya. Semua masing-masing sibuk. Nggak ada yang bisa diperintah. Kita diperintahkan Allah. Bahkan para lawyer di dunia, mungkin dia bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang, tapi di akhirat lawyer aja perlu lawyer dia. Dan tidak ada yang bisa membela kecuali diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan Allah itu mutlak. Lah orang kalau sudah meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pengatur kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, maka sempurnalah kita dalam mentauhidkan Allah dalam bab rububiyah. Ini kita cerita tauhid rububiyah. Nanti ada tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma dan juga sifat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam.